ada teologi, makna teologi udah tahu bahwa dia teologinya tentang ketuhanan ya. Nah, teologi inklusif itu berarti teologi yang menjadikan ajaran Tuhan dalam kitab suci dipahami dan dipraktikkan berbasis teosentris dan human centris. Atau kedua, ajaran atau teologi yang memberi ruang kebenaran kepada umat beragama lain untuk membenarkan ajaran agama yang dipeluknya. Jadi teologi inklusif secara umum itu yaitu basisnya kolaborasi antara supranatural dengan antropologi sosiologis manusia, pemahaman. Jadi jangan seolah-olah teologi yang hanya berdiri di dalam supranatural itu namanya eksklusif, sedangkan prakteknya adalah dan itu suatu keniscayaan yang harus kita pahami bahwa ketika agama kebenaran itu eksklusif, tapi ketika dipraktekkan bersama dalam hidup yang heterogen, maka itu setiap agama memiliki nilai-nilai partikularis. Nah, tidak ada kebenaran universal, tapi kebenaran partikularis. Nah, situ munculnya pemahaman-pemahaman inklusif. Nah, ya, jadi teologi inklusif itu memberi ruang pada ajarannya. Jadi misalnya kamu bahwa adalah benar agama itu sendiri dibenarkan kan agama itu adalah inklusif. Nah, lalu hal inklusif itu pertama Konsili Vatikan II, Natus Sanctum, dia paus ya, bahwa perubahan konsep keselamatan di dunia Katolik ini kan terlalu eksklusif banget ya, bahwa kebenaran itu di luar gereja tidak ada. Maka Konsili Vatikan II itu dikemukakan oleh paus, itu dia menganggap bahwa keselamatan bisa dimiliki bukan hanya orang yang Katolik. Nah, karena paus ini juga bergaul dengan agama dunia, sekalipun orang-orang yang beragama, mereka selamat, mereka bagian itu yang membuat melihat seorang paus Paulus membuka Konsili Vatikan II yang memunculkan perubahan konsep keselamatan. Nah, kedua dari Konsili Vatikan ini direspon oleh seorang teolog Katolik, yaitu Alan Rees. Nah, Alan Rees dengan teorinya, pertama, teologi inklusif itu terbagi dua, in spite of, bentuknya in spite of, kedua by means of. In spite of itu, semua umat beragama selain Katolik bisa mendapatkan berdasarkan apa yang dia jalankan oleh agamanya, atau dia tidak mengetahui ajaran Yesus Kristus. Nah, of semua umat beragama yang selain Katolik mendapatkan keselamatan. Jadi kalau in spite of itu dia paralel kebenarannya itu. Jadi kalau Islam A, masa yang Kristen. Nah, sedangkan yang by means of Kristen A, nah misalnya A besar, Islam A kecil atau Yahudi kecil ini, kalau by means of ada kebenarannya masih menggantung pada kebenaran yang besar. Nah, sedangkan yang total seimbang itu namanya in spite of, itu adalah teori teolog Katolik Alan Rees. Nah, Karl Naher, dia seorang tokoh teolog Katolik juga, tapi Katoliknya Katolik atau Katolik di sini. Dia menggunakan teorinya Kristen anonim. Nah, jadi Kristen anonim itu sama dengan dua dari Alan Rees itu, bahwa anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu dimiliki oleh manusia non Islam. Dia juga kalau ini yang besar maksudnya harus dalam Kristen. Ya, jadi surga itu race kedua, konsep kedua race, sedangkan surga yang seimbang ada dalam konsep inspired teologi inklusif race. Nah, lanjut. Nah, kita lihat bagaimana teori-teori inklusif ini dikembangkan di Indonesia. Nah, kita lihat orang Indonesia itu mengembangkan pemahaman teologi Katolik, ditransformasi ke dalam budaya Indonesia. Orang-orang yang mentransformasi ini biasanya seorang pemikir, ilmuwan, akademisi ya. Nggak mungkin kalau bukan hanya ranah kognisinya tinggi. Nah, ranah kognisi tingginya, nah seperti Nurul Majid dengan Kalimatun Sawa'nya itu. Jadi Kalimatun Sawa' itu menganggap bahwa ada kebenaran universal di dalam konteks mistik, konteks konteks esoteris. Esoteris atau itu agama itu bertemu, tapi kalau esoknya itu berbeda-beda kan, tergantung pada syar'ihnya beda-beda. Nah, di sini yang dikembangkan itu Kalimatun Sawa'. Alwi Shihab dan konsep apa Islam inklusif. Nah, dia mengarang buku tahu Islam inklusif. Yang ketiga Budi Nur Rahman. Ini Budi Nur Rahman pakar ya, dosen Dria Karya ya, seorang Muslim. Bandung dengan Suster Jera, seorang doktor dari
ya. Dasar mengembangkan teologi inklusif karena melihat kehidupan beragama Indonesia sangat terakhir itu sering bentrok, sering beradu. Tokoh dengan ini diadu cepat sekali bentrok. Pembangunan gereja dihancurkan, masjid karena teror, semuanya muncul di Indonesia yang plural ini. Nah, dalam pemahaman saya, tiga pemahaman teologi inklusif ada kebenarannya. Orang Kristen kebenaran A, orang Islam juga A. Jadi bukan cabang dari yang kedua itu teologi inklusifnya bahwa A kecil kebenaran itu akan besar kalau dia masuk ke dalam yang besar. Nah, itu yang kedua. Kalau yang pertama, A besar sama ya. Oke. Nah, itu pemahaman teologi inklusif orang Indonesia yang merupakan transformasi teolog Katolik. Nah, sekarang bagaimana berbicara tentang inklusif ini harus ada dasar-dasar ajarannya. Nah, dalam Islam itu pertama surat Al-Baqarah, kedua konsep penyelamatan Allah. Orang Yahudi, orang Sabi'in, orang ini dia beriman dan beramal soleh serta menjalankan hari kiamat, mengatur kiamat, maka dia akan orang memahami ini ada sebagai pembenaran agama mereka dalam konteks bahwa mereka ini uang derajat ya Alan Reski itu ya, bukan cabangnya. 48 Allah menghendaki pluralitas. Nah, itu bersatu agama bagi Allah mudah, tapi itu adalah kehendak Allah kan. Telah memberikan akalnya di sini, akal itu sesuai dengan hak asasinya atau manusia itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan persoalan. Yang penting Tuhan memberikan akal, silakan kamu pilih. Itu namanya pluralitas. Allah menghendaki pluralitas itu suatu keniscayaan udah di Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang saya ingin serba homogen, serba itu nol, nggak ada. Itu sudah menggagas, mengklaim. Bukan berarti kalau memberikan suatu inspirasi dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Kedua, di dalam Katolik, Karl Naher, Paus Yohanes, dan Andreas, jadi mempetakan awal muncul di dunia. Dan ketiga itu inklusif Protestan. Inklusif Protestan ini mengkaji ulang bahasa religius iman sebagai pengalaman personal yang subjektif. Protestan, nah pertama adalah keselamatan aktif. Keselamatan aktif itu jadi dia eksklusif, seperti kalau keselamatan tidak ada di dalam nama Bapa, maka harus di dalam Bapa. Itu namanya Kisah 4 ayat 12. Nah, ini eksklusif secara normatif, tapi oleh Alan Paus itu karena tidak berlaku itu. Begitu juga Tritunggal ya. Nah, di sini yang seringkali orang Islam itu menganggap bahwa Tritunggal itu adalah konteksnya konteks inklusif, padahal itu eksklusif. Nah, eksklusif oleh konsep Protestan ini bahasanya bahasa iman, bahasa pribadi yang membuat dia imani itu sehingga muncul bahasa pribadi. Kalau maka itu mengandung inspirasi inklusif ya. Oke. Nah, yang terus kita Hindu. Nah, di dalam Hindu ini ada Vasudevaya Uttakan. Nah, doktrin yang meyakini bahwa manusia di seluruh dunia merupakan satu keluarga tunggal. Ajaran Hindu memandang tema persaudaraan melampaui sekat agama. Jadi di dalam Hindu itu agama itu dilewati dari agama. Nah, kalau misalnya ada orang Hindu yang mengajak orang non-Islam atau non-Hindu agamanya, ya, maka dikenal dengan nama Cangkaka. Nah, jadi konsep-konsep dan Cangkaka Hindu yang menganggap adanya teologi dalam ajaran Hindu.